Warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran online sekarang adalah pertemuan keempat untuk materi bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan 1, yaitu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, untuk pertemuan yang sekarang kita akan tetap melanjutkan kegiatan 1, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi persamaan kuadratnya itu bentuknya seperti ini: ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dimana yang mau kita bahas sekarang ini nilai a nya, ya, nilai a yang di depan sini ini adalah tidak sama dengan 1. Jadi a nya itu tidak sama dengan 1. Maksudnya, jadi persamaan kuadrat yang dimaksud itu misalkan depannya itu ada bilangannya seperti ini. Jadi ada bilangan 2x kuadrat, ya, misalkan di sini plus 11x gitu, ya, plus 5 sama dengan 0. Nah, misalkan seperti ini. Jadi di depan ini tidak sama dengan 1. Kalau sebelumnya kita membahas yang di depan x kuadrat, ya, ada koefisien di sini itu nilainya adalah 1. Nah, untuk yang sekarang itu bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Jadi bisa misalkan 3x kuadrat plus misalkan di sini 7x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini ya, tandanya bebas, bisa di sini positif, bisa negatif dan seterusnya. Jadi tanda-tanda di sini ini ya bisa bebas. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan keempat ini. Jadi pertemuan keempat dari bab 2 tentang di bab 2 ini tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nah, untuk jelasnya kita sekarang lihat di pembahasan ini, ya, menentukan akar persamaan kuadrat dengan bentuk seperti ini. Nah, untuk memahami penyelesaian tentang ini nanti, ya, dan seterusnya. Nah, kita belajar dulu tentang materi pendukung sehingga kamu nanti jika ada permasalahan bisa mudah untuk menyelesaikannya. Maksudnya seperti ini, ya, kita lihat ada bentuk ini. Nah, ini ya, kita belajar materi pendukungnya dulu sehingga nanti kita bisa paham penyelesaiannya, ya. Contohnya ini, ya, jadi ya, nah, misalkan kita menemui permasalahan seperti ini, karena bahasan kita adalah menentukan akar-akar, ya. Kalau ada x plus 3 sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 3. Nah, seperti ini, ya. Jadi kalau plus, hanya nanti untuk kenapa kok minus 3, nah, ini ada penjelasan detailnya seperti ini, ya. X plus 3, ya, kita buat warna lebih terang. 3 sama dengan 0, maka ada perlakuan. Nah, biar sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini, ya, biar sebelah kiri di sini tuh biar jadi 0, maka ini dikurangi 3. Perlakuannya sama, yaitu ini juga negatif 3. Ini jadi 0, sehingga x tambah 0 itu sama dengan x, ya. Nah, seperti ini. 0 dikurangi 3 sama dengan minus 3, sehingga nilai x-nya adalah negatif 3. Nah, seperti itu prosesnya, ya. Jadi ini proses lengkapnya
bahwa untuk memperoleh X plus 3 sama dengan 0 itu sama dengan minus 3, seperti ini kejadiannya. Baik, kita ulangi lagi sehingga nanti ya, maka kalau plus maka nilai X-nya itu akan sama dengan negatif 3. Tetapi kalau negatif, ya di sini ada negatif 3, maka nilai X-nya itu adalah sama dengan positif 3. Itu diingat-ingat ya. Jadi kalau ada pola seperti ini, maka bentuk penyelesaiannya seperti ini. Nah, sekarang jika 2X sama dengan 1, kamu diminta menentukan nilai X-nya, ya. Jadi menentukan nilai X, maka jika menemui seperti ini, maka yang kamu lakukan ya membagi, ya. Jadi di sini saya coba buat secara detail saja ya. 2X kamu bagi dengan 2, sehingga 2 dibagi 2 itu nilainya adalah 1. Nah, perlakuan sebelah kanan dan sebelah kiri itu harus sama. Maka yang di sini juga dibagi dengan 2. Ya, kalau sebelah kanan dibagi 2, sebelah kiri juga dibagi 2. Nah, ini sehingga diperoleh nilai 1X, karena 2 dibagi 2 itu nilainya adalah 1, sama dengan setengah. Nah, ini prosesnya ya. Sehingga nanti kalau misalkan ada nilai X-nya ya sama dengan 1/2. Jadi maksudnya seperti ini ya. Nah, jika ada bilangan di depan, misalkan di sini 3X sama dengan 5 gitu ya. Ya, maka ini perlakuannya sama, yaitu masing-masingnya itu dibagi dengan 3. Sehingga ini menjadi 5/3. 3 dibagi 3 itu 1, atau cukup dengan nulis X 5/3. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi kalau ada bentuk depan seperti ini, saya jelaskan lagi. Misalkan di sini ada 5X sama dengan 8 gitu ya. 5X sama dengan 8. Berarti X itu sama dengan 8/5. 8/5 seperti itu. Ya, jadi ini penjelasan dasar. Nanti kamu ingat-ingat ya. Jadi kalau ini 2X sama dengan 1, berarti X itu sama dengan 1/2. Nah, proses penemuannya seperti ini. Ini untuk yang ketiga jika ada seperti ini. Kalau ini langsung ya negatif, ini plus, kemudian yang ini menjadi 1/2, 5/3 dan 8/5. Nah, ini untuk materi pendukungnya. Nah, sekarang lebih lengkap lagi ya. Jadi di sini ada 2X ya, ada 2X plus 4 sama dengan 0. 2X plus 4 sama dengan 0. Nah, ini saya akan coba jelaskan lebih detail ya. Maksudnya seperti ini ya, 2X plus 4 sama dengan 0. Saya jelaskan detail, nanti kamu bisa lebih simpelnya saja ya. Berarti di sini 2X plus 4, maka biar ini jadi 0, maka dikurangi. Otomatis perlakuannya juga harus sama seperti ini. Jadi ini minus 4, ini juga negatif 4, negatif ya. Nah, ini 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0, sehingga 2X itu sama dengan negatif 4. Nah, kalau ada seperti ini sudah di penjelasan yang ini, sehingga nilai X-nya adalah negatif 4/2 atau sama dengan negatif 2 ya. Nah, ini penjelasan lebih detailnya, sehingga nanti kamu bisa juga ya, kalau sudah bisa langsung aja 2X sama dengan negatif 4 seperti ini tadi ya. Jadi negatif 4X sama dengan negatif 4/2 sama dengan negatif 2. Nah, itu untuk yang 2X plus 4 sama dengan 0. Kalau positif, maka nilai X-nya akan negatif ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau negatif, 2X negatif 4,
di sini ya, 2x minus 4 sama dengan 0. Maka untuk bentuk seperti ini ya, jadi 2x dikurangi 4 sama dengan 0, maka 2x, nah negatif 4 biar jadi 0 ditambah 4, sehingga perlakuannya sama, harus ditambah 4 juga. Nah ini sehingga diperoleh 2x itu sama dengan ini 0, ini adalah plus 4, 0 ditambah 4, 4, sehingga nilai x nya adalah 4 dibagi 2, yaitu sama dengan 2 ya. Jadi jika kesimpulan dari sini positif hasilnya negatif, kalau negatif hasilnya positif, ini jadi positif setengah. Kalau ini ya, nah ini hasilnya. Itu pengantar dasar. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kaitannya dengan persamaan kuadrat yang A-nya atau koefisien di depan X kuadrat itu tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan 4 ini ya. Di sini sudah saya siapkan materi-materinya yang akan kita bahas ya. Nah, ini ada beberapa bentuk persamaan kuadrat yang akan menjadi bahasan pada pertemuan kali ini ya. Di sini masih kita coba menjabarkan biar paham asal usulnya bahwa bentuk seperti ini itu bisa. Nah, ini di depannya ada angka-angka seperti ini ya. Maksudnya seperti ini, kalau kita menjabarkan di pertemuan 1 kan sudah diajarkan tentang penjabaran ya. Jadi nah, untuk menjabarkan bentuk seperti ini pasti kamu sudah tahu ya di materi sebelumnya. Maka depan ini kalikan ini sehingga diperoleh 2x kali x itu hasilnya adalah 2x kuadrat. Oke. Kemudian 2x kali 4 yaitu 2 kali 4 itu sama dengan 8x. Kemudian yang ini hasilnya adalah ditambah dengan 3x ya, 3x. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sederhanakan ya, sehingga di sini hasilnya adalah 2x kuadrat plus ya, 8 tambah 3 itu adalah 11x plus 12. Nah, ini ya penjabaran dari bentuk ini, 2x plus 3 kalikan dengan x plus 4. Nah, sekarang ini kita akan ya, silakan nanti kamu amati dari bentuk ini. Nah, sekarang dari sini kita akan merubah bentuk ini jadi permasalahan yang akan kita bahas ya. Jadi dari sini kita akan ubah, misalkan di sini nanti ini ya, bahwa persamaan kuadrat ini ya, jadi persamaan kuadrat 2x kuadrat ya plus 11x plus 12 sama dengan 0. Kita mau menentukan akar-akarnya. Jadi yang ditanya di sini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, sekarang cara menjawabnya. Nah, ini sekarang kita belajar cara menjawabnya, yaitu 2x kuadrat ya plus 11x plus 12 sama dengan 0. Maka yang harus kamu lakukan di sini yaitu mengalihkan depan dan belakangnya ya. Jadi depan dan belakang ini kamu kalikan. Nah, itu diingat-ingat ya. Depan dan belakang dikalikan. 2 kali 12 hasilnya adalah 24 ya. Kemudian kalau sudah ini kamu jabarkan ya.
24 itu kan 1 dengan 24. Karena di sini positif, ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. 2 dengan 12. Kemudian ada lagi berapa? Kalau 3 dengan 8. Kemudian ada lagi 4 dengan, ya pasti kamu bisa, 4 dengan 6. Ya, 4 kali 6 itu hasilnya adalah 24. Nah, sudah cukup. Nah, sekarang kamu jumlahkan. Kalau ini jumlahnya adalah 25, ini jumlahnya adalah 14, jumlahnya adalah 11, jumlahnya adalah 10. Nah, yang diinginkan di sini ada jumlahnya 11. Ya, berarti yang memenuhi yang ini. Jadi yang memenuhi adalah ini. Nah, ya. Maka karena yang memenuhi ini, ya, nanti kita ubah bentuknya. Saya hapus dulu. Ya, jika ada seperti ini, maka ya kita akan membentuk persamaan kuadratnya. Ingat, di sini di depan ini bilangannya adalah 2, maka ini selalu kita tulis, ya. Maksudnya seperti ini. Maka ini kita tulis dengan 2x plus 3, karena di sini positif dan positif, ya. Jadi kalau positif dan positif, maka bentuknya positif juga, ya. Nah, ini juga kamu nulisnya selalu 2x, ya. Jangan lupa. Kalau di sini nanti 3, berarti di sini juga 3x, ini 3x. Maka ini 2x plus 8 sama dengan 0. Ya, karena kita menentukan akar-akarnya, maka selanjutnya, nah ini 2x plus 3 sama dengan 0, atau ya 2x plus 8 sama dengan 0, ya. Sehingga dari sini, ya, kita memperoleh, tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa kalau ada seperti ini, untuk menyelesaikannya 2x sama dengan negatif 3, sehingga nilai x-nya adalah, ya, nilai x-nya adalah negatif 3/2, ya. Kemudian yang sebelah sini 2x plus 8 sama dengan 0, berarti ini, saya tulis ulang, ya, berarti 2x sama dengan negatif 8. Nah, seperti ini. Maka x-nya adalah negatif 8/2, hasilnya adalah negatif 4. Nah, ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat jika bentuknya seperti ini, ya. Nah, silakan kamu simak prosesnya seperti ini, ya. Ini untuk contoh yang pertama itu yang, ya, koefisien dari x itu adalah positif, yang belakang juga positif, maka bentuk penyelesaiannya akan menjadi negatif dan negatif. Nah, ini untuk yang pertama. Kamu amati prosesnya, ya, kamu pilih, kamu jumlah, ketemu seperti ini. Nah, sekarang kita coba contoh yang berikutnya untuk soal ini, ya. Silakan kamu nanti bisa di stop untuk memahami ini. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya. Saya ambil, kalau yang positif sudah tadi hasilnya negatif. Nah, saya sekarang mau ngambil yang ini. Nah, contoh kedua, di mana di sini angka-angkanya adalah, ya. Nah, ini contoh yang kedua. Permasalahannya sama, yaitu menentukan dari persamaan kuadrat ini dengan pemfaktoran, ya. Maka jika ada permasalahan seperti ini, 2x kuadrat, nah, plus 6 sama dengan 0. Ingat, di sini, ya, angkanya negatif, yang di sini negatif, kemudian ini adalah positif, ya, negatif positif. Maka positif itu bisa positif kali positif, ya, kali positif, atau negatif kali
negatif. Nah, ini untuk bilangan positif yang ini. Nah, langkahnya sama, yaitu silakan kamu kalikan depan dan belakang. Saya yakin kamu tahu ya. Kalau ini dikalikan, ya dikalikan 2 kali 6 hasilnya pasti 12 ya. Terus kamu buat daftarnya. 12 itu faktornya adalah 1 dan 12. Kemudian 2 dan 6. Ada lagi? Nah, ini yaitu 3 dan berapa? Nah, 3 dan 4. Nah, ini adalah faktornya. Sekarang kita jumlah. Yang ini jumlahnya adalah 13, jumlahnya 8, jumlahnya 7. Nah, di sini yang diinginkan adalah negatif 7. Berarti ini yang memenuhi. Ya, jadi karena itu yang memenuhi, ya, ini yang memenuhi, yaitu 3 dan 4. 3 dan 4. Maka dari sini kita bisa buat bentuknya adalah, karena di depan ini adalah bilangannya 2, maka nulisnya selalu ada 2x gitu ya. Jadi 2x. Nah, karena di sini bilangannya negatif, ya negatif 7, berarti di sini ditulis negatif 3. Ya. Kemudian sama di sini tulis lagi 2x negatif 4, karena di sini 3 dan 4. Negatif 4 sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini 2x negatif 3 sama dengan 0. Atau, ingat, atau itu bisa nulisnya kayak gini. Nah, kayak V gitu ya. Atau 2x negatif 4 sama dengan 0. Nah, ini saya yakin kamu sudah tahu tadi 2x sama dengan 3, positif ya. Kalau negatif jadi positif. X sama dengan, nah, X sama dengan 3/2 ya, 3/2. Nah, kalau seperti ini berarti 2x sama dengan 4 ya, negatif jadi 4. X sama dengan 4/2, maka ini kalau disederhanakan hasilnya adalah 2. Oke, itu. Jadi untuk yang contoh kedua, ya contoh kedua itu ininya 2, depannya 2, kemudian bilangannya negatif 7, di sini positif 6. Ada negatif belakang positif. Jadi kalau positif itu potensinya adalah positif atau negatif kali negatif. Ya. Nah, silakan kamu bisa pause ya untuk mengamati penjelasan ini. Nah, ini contoh yang kedua. Sekarang biar lebih paham, saya jelaskan untuk contoh yang ketiga. Ya, jadi kalau positif, negatif, hasilnya adalah positif dan positif. Ini akar-akarnya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Di sini ada bilangan negatif 6. Ini jadi plus 7 ya, atau negatif 5, negatif. Nah, ini. Nah, saya pilih salah satu dulu ya. Jadi yang atas ini dulu. Jadi yang ini ya akan kita jelaskan. Kita cari tempat kosong. Oke. Jadi ini kita akan menjelaskan yang ini. Nah, di sini ya, di sini bilangan-bilangannya adalah ya, depannya adalah 3. Jadi bilangan depannya ini adalah 3. Nah, oke. Nah, depannya adalah 3, kemudian di sini bilangan yang ini negatif, maka jika ada seperti ini, maka kamu kalikan ini dengan ini ya. Jadi saya buat dalam bentuk seperti ini. Jadi 3 kali negatif 6 ya, hasilnya berapa? Silakan. Nah, pasti di sini hasilnya adalah negatif 18 ya. Jadi 3 kali 6 negatif. Kemudian kamu buat penjabaran. Nah, kalau seperti ini nanti penjabarannya lengkap ya.
Jadi kalau negatif itu asalnya bisa ini mau kurang kelihatan. Nah, di sini jadi baju saya. Kalau negatif itu hasilnya adalah dari positif dan negatif. Maka kalau ada seperti ini bisa jadi ini plus 1, di sini negatif 18. Kalau negatif 1 di sini plus 18. Nah, ini. Kemudian kalau di sini positif 2 berarti biar 18 berarti di sini negatif 9. Atau kalau ini negatif 2 berarti di sini positif 9. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang di sini ya 18 itu bisa 3. Positif 3, negatif 6 ya. Atau di sini negatif 3, di sini positif 6 dan seterusnya. Sudah cukup ya. Jadi tidak ada lagi. Kemudian kita jumlah. Kalau yang ini hasilnya adalah plus 1 negatif 18 berarti di sini negatif 17 kalau dijumlah. Kalau yang ini positif 17. Kalau ini adalah negatif 7 ya, 2 dengan minus 9 negatif 7. Kalau ini plus 7. Jadi kalau nanti ininya negatif 7 misalkan, maka ambil yang ini ya. Tetapi karena di sini positif 7 berarti ambil yang ini ya. Nah, sudah ketemu di sini. Maka untuk penjabarannya ya, saya ganti warna biar kelihatan. Nah, di sini ada negatif, bilangan di depannya ini adalah 3. Berarti ingat, berarti nulisnya adalah itu 3x ya. 3x ini negatif 2. Berarti negatif 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini 3x lagi. Ingat, kalau tadi bilangan depannya ini 2, berarti di sini nulisnya selalu 2, 2x dan 2x. Nah, sekarang bilangannya adalah 3, berarti di sini 3x dan 3x. Di sini adalah ini plus 9. Jadi negatif 2 dan plus 9. Maka di sini plus 9 sama dengan 0. Ya. Kemudian di sini ya sudah ketemu seperti ini, berarti 3x negatif 2 sama dengan 0, atau ya 3x plus 9 sama dengan 0, seperti itu ya. Maka dari sini 3x sama dengan ini ya, sama dengan 2, kemudian nilai x nya adalah 2/3. Nah, ini untuk x 1 nya penyelesaiannya ini. Kemudian yang di sini ya 3x plus 9 sama dengan 0. Kalau plus maka ini jadi negatif 9 ya. 3x sama dengan negatif 9. Maka nilai x-nya adalah negatif 9/3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 3. Nah, itu untuk bentuknya. Jika di sini plus 3, nah ini positif. Jadi nanti kalau misalkan yang di sini negatif 7, berarti kamu ambil yang ini ya. Sehingga nanti untuk yang penjelasan tadi, yang contoh yang berikutnya, saya pikir sudah tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi ini menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat jika ya di depan ini atau di depan e kuadrat atau koefisien di depan e kuadrat itu hasilnya adalah tidak sama dengan 1. Berarti proses penyelesaiannya lebih kompleks seperti ini ya. Saya coba simpan dulu di sini. Jadi saya simpan ya. Jadi ini saya ambil biar nanti tidak hilang ya. Saya simpan seperti ini sehingga sudah bersih. Nah, tapi di sini bisa
Nah, tidak hilang lagi. Jadi ini penjelasan yang barusan. Itu. Nah, sekarang biar nanti kamu tambah pinter. Nah, ini. Ya. Tugas dari pertemuan keempat. Nah, silahkan. Ya. Jadi nah ini ya. Tugas untuk pertemuan keempat. Nanti jangan lupa ini masukkan di kantong tugas yang keempat. Jangan di 3. Ya. Jadi penjelasan pengantarnya saja. Berarti untuk yang nomor 1 ini kamu tinggal kalikan 2 kali 10. Ya. 2 kali 10 itu hasilnya adalah 20 positif semua. Nah, kalau positif semua hasilnya adalah negatif dan negatif. Kemudian yang nomor 2 ya, di sini ingat ini positif, ini negatif. Berarti kalau yang seperti ini nanti hasil prosesnya itu negatif atau hasil akhirnya adalah positif dan positif. Oke, ini negatif, ini negatif. Silakan kamu jabarkan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi pada penjelasan tadi saya sudah menjelaskan beberapa materi yang ini ya. Nah, itu silakan tugas pertemuan keempat. Kalau ada kesulitan kamu bisa kontak di WA ya. Jadi kalau ada yang kesulitan. Nah, ini yang kelima, di sini depannya adalah 4. Jadi nanti ya bentuknya adalah pasti ada 4x titik-titik. Nah, ini silakan bisa positif bisa negatif. 4x dan lainnya sama dengan 0. Nah, ini untuk yang kelima. Itu dulu ya pertemuan online yang keempat, materi bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Saya harapkan kamu rajin belajar. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan ini bisa mudah kamu pahami. Dan jangan lupa selalu berdoa biar kamu paham dan selalu diberi kesehatan. Oke, gitu dulu ya. Nah, kemudian biar kelihatan lagi tugasnya, ini jangan lupa ada 1-5 soal yang harus kamu kerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.